PLK lebih ketat supaya dipastikan yang tadi nggak terjadi lagi. Orang kerja di Saudi nggak bisa bahasa Arab gitu. Ya pasti bermasalah, itu udah pastilah. Bagaimana mau kerja di rumah, urusan dengan orang rumah nggak bisa bahasanya. Seperti saya lihat kemarin ketika kami ke Hongkong, juga kasus begitu terjadi juga di Hongkong. Kalau yang lancar ya apa biasanya juga masalahnya tidak banyak. Tapi bahwa masalah ada itu selalu ada, ya jangankan di luar negeri, dalam negeri juga ada kan masalah ya tentang peraturan dan undang-undangannya seperti itu. Nah jadi itu yang sedang kami lakukan, sedang kami bahas di DPR RI, menyiapkan perubahan atas Undang-Undang 39 tentang TKI, LN. Nah terus itu akan kita juga gini, yang akan kita masukkan adalah tentang pembinaan keluarga yang ditinggal. Nah itu nanti di undang-undang akan ada. Bagaimana peran Pemda pembinaan terhadap keluarga di sana. Terus ketika pulang seperti apa ya? Mungkin diantaranya sekarang seperti pelatihan ini kan dalam rangka itu. Nah Pak Iqbal ini juga sudah punya pilot project sekarang di Jawa Barat. Bagaimana nanti mengelola bekerja sama dengan pemerintah daerah, memberikan perhatian kepada keluarga TKI yang sekarang ditinggal, apakah suaminya, apakah istrinya, gitu. Bagaimana supaya kalau yang bekerja suaminya, istrinya tidak kawin lagi, dan sebaliknya yang ditinggal istrinya, suaminya nggak kapan kawin lagi, gitu ya. Keluar itu banyak banget itu tentang hal itu. Istrinya kerja susah-susah, capek-capek, ini kirim uangnya, kawin lagi suaminya. Nah itu juga problem gitu kan, itu kan juga perubahan sosial yang terjadi tidak disiapkan dengan baik, berdampak negatif ya, sosial ekonominya menjadi masalah. Nah dengan demikian insya Allah nantinya komunikasi juga akan kita perbaiki gitu ya, antara tenaga kerja yang ada di negara penempatan dengan pemerintah daerahnya maupun dengan keluarganya. Di pola di dalam norma undang-undangnya kita akan coba kita benahi. Ya memang ini nanti pertarungan di pemerintah antara BNP kemudian Menaker. Nah peran-peran itu kemungkinan akan ada perselisihan di antara mereka, tapi nggak apa-apa. Itu pasti ada perebutan. Oh ini bagian saya. Biasanya kalau yang kuenya banyak pasti itu minta bagiannya ini, gitu ya. Itu harusnya di saya, harusnya gitu. Nah ini yang akan kita coba benahi ya. Saya menganalogkan begini, seperti juga sekarang ini perlindungan ya. Perlindungan ini kan sepenuhnya masih ditangani oleh Kementerian Luar Negeri sebenarnya. Padahal seharusnya harus ada lembaga khusus, karena ini termasuk ya tenaga kerja luar negeri ini memang harus perlu penanganan khusus. Nah untuk mohon maaf saya menganalogkan seperti Badan Penanggulangan Bencana ya. Dulu kan di Kementerian Sosial, kemudian dikeluarkan supaya mereka bisa bergerak cepat. Itu institusinya, anggarannya, apanya juga dikelola tersendiri. Karena memang dia khusus menangani itu. Karena saya kunjungan di KJRI, di KBRI, di beberapa tempat selalu bicara, Pak, TKI kan hanya salah satu tugas kami. Nah gitu selalu. Tugas kami ini banyak Pak, ini hanya salah satu. Sehingga ya tergantung dia mau, kalau pas orangnya punya empati ya dia cepat. Kalau yang nggak empati ya, itu bukan tugas saya. Tidak ada tupoksinya di Kementerian Luar Negeri urusan itu, kan gitu. Nah ini juga kita akan benahi supaya ada institusi khusus yang sehingga ketika ada sesuatu kita nunjuk hidungnya itu jelas gitu loh. Ada masalah tuh kita DPR mengawasinya jelas, yang kita tunjuk tuh kita tarik telinganya, nah ini orangnya gitu loh. Sekarang kan susah, siapa kalau ada masalah yang akan kita tunjuk ini susah, lempar-lemparan karena memang undang-undangnya tidak tegas. Nah itu problem-problem seperti itu kita akan selesaikan sehingga nanti peran Pemda ada di mana, provinsi, kabupaten kota di mana, provinsi di mana, pemerintah pusat bagaimana, lembaga khusus ini bagaimana.
Dan ketika ada kasus seperti apa, kalau sekarang kan akhirnya presidennya capek, kasihan. Ada masalah nggak selesai, bentuk satgas, kumpulan sekian banyak menteri yang sibuk juga dia ngurusin. Begitu ditunjuk satgas, paling akhirnya cari pensiunan apa ditaruh di situ. Ya kadang-kadang udah tua, mau rapat aja susah, nggak selesai urusannya. Satgas itu sekarang banyak banget di negara kita ini. Satgas ini, satgas ini, karena banyak tugasnya itu mencar-mencar gitu, tidak fokus. Sehingga perlu koordinasi khusus. Nah, akhirnya presiden bentuk organisasi khusus hanya untuk menangani, melibatkan banyak pejabat. Ya pejabat-pejabat itu sendiri sudah punya tugas masing-masing juga. Ya akhirnya itu yang terjadi. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Ibunya ada kan teman ya, yang bisa kami sampaikan. Ya nanti ada masuk ada dialog. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.